Ulangan 11 ayat 10, di situ dikatakan gini. Ulangan 11 ayat 10. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir, dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jeripaya seakan-akan kebun sayur. Gak gitu, kehidupanmu bukan seperti yang Salomo tadi bilang di Mazmur 127 ayat 2. Susah payahmu itu akan semua sia-sia. Bukan begitu kehidupan orang percaya. Gak seperti orang Mesir, perbudakan dosa itu, hidup lama. Enggak, kamu akan seperti ini ayat 11. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Kalau Mesir tergantung sungai Nil, kering juga lah. Tapi negeri tanah perjanjian semua tergantung dari atas. Kalau Mesir kau harus tunduk begini terus, tapi di negeri itu kau hanya akan begini. Terima kasih Tuhan, Engkaulah sumberku. Berbeda Mesir dan tanah perjanjian. Ayat 12, suatu negeri yang dipelihara. Saudara, kita dipelihara. Ingat, dipelihara. Saudara punya handphone, siapa yang pelihara? Pemiliknya. Ya, dilap terus, dijaga. Pemiliknya yang pelihara. Nah, saudara dalam milik Tuhan, Tuhan pelihara saudara. Amin. Terus dibilang apa? Seperti apa pemeliharaannya? Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari 1 Januari 2021 sampai lewat masa pandemi corona pun 31 Desember 2021, dia tetap memeliharamu dengan sempurna. Amin. Saya percaya di sini ada yang tahu berapa kali handphonenya jatuh, dihitungin sama dia. Handphone aja sudah dipelihara sampai begitu, apalagi engkau berharga di mata Tuhan. Amin. Itulah kehidupan orang percaya. Jadi semua tentang bagaimana Tuhan berurusan dengan umatnya. Dan di Ulangan 28 tadi dijelaskan bahwa ini berkat itu. Nah saudara, godaan terbesar kita orang percaya hari ini, masa pandemik ini saudara, adalah untuk kita bergaya hidup bukan di dalam perjanjian, tanah perjanjian, tapi mulai kayak ke Mesir. Suatu ketika di Kejadian 26 kita mau lihat perbedaannya orang hidup dalam iman dan tidak, karena kita mau bertekun dalam iman. Kejadian 26 ayat 1 bilang begini, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama, tapi ini udah yang kedua. Pernah terjadi juga di dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku menyertai engkau, memberkati engkau, kepadamu dan keturunanmu kuberikan seluruh negeri ini, karena aku mau tepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan memberkati, membuat keturunanmu banyak, karena Abraham mendengarkan firmanku, memelihara kewajibannya, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukumku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Nah saudara, di masa pandemik ini selalu godaannya itu ke Mesir, karena Mesir sepertinya jauh lebih menjanjikan. Kalau di tanah perjanjian itu kelaparan yang kita lihat. Coba lihat wajah sebelahnya dulu yang di sini, yang di rumah juga boleh lihat. Sudah ada yang wajah-wajah pindah ke Mesir enggak? Pakai kekuatan sendiri. Mesir tadi udah lihat ya, pakai kekuatan sendiri, gimana otak-otakan itu keluar semua dengan gayanya, kekuatannya. Akhirnya makin stres, bukan makin stres. Tapi nggak apa-apa saudara, bukan nggak apa-apa, gimana ya?
Ya Tuhan mengerti, makanya hari ini ada khotbahnya, suruh kembalilah, jangan di Mesir, balilah ke tanah perjanjian. Kenapa saudara? Abraham juga begitu kok. Abraham gak tahan dia, kelaparan, pergi dia ke Mesir. Padahal sudah dibilang tanah yang kau injak milikmu. Tapi memang kampung tengah ini, kalau sudah kena dia kayak binatang katanya semua orang jadinya. Sudah lapar itu, memang jadi aneh manusia itu. Termasuk bapak beriman itu. Makanya saya agak bingung juga, kenapa Abraham disebut bapak beriman ya? Tapi udah benar lah ya. Walaupun gagal-gagal dia lari ke Mesir, toh juga akhirnya dia lembut hati mau kembali ke tanah perjanjian. Jadi kalau bilang bapak berkarakter kurang pas lah ya. Memang bapak beriman aja lah, udah pas bapak itu. Jadi ditinggalkannya tanah perjanjian, ke Mesir dia. Tapi Ishak dengar-dengaran. Nah, Ishak itu kayak kita, anaknya Abraham. Kita ini bukan Israel. Israel itu ponakan. Kalau kita ini kan keturunan Abraham. Jadi selevel kita sama Ishak, sama. Jadi kalau Ishak, Kedar, kita orang percaya itu selevel sebenarnya. Sama-sama anak Abraham itu. Dan percayalah Abraham sayang semua. Kok ke situ ya nanti itu. Jadi kita tuh kayak Ishak, tinggal di tanah perjanjian. Tinggal aja. Dan apa yang terjadi waktu tinggal? Kemudian ayat yang ke 12, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan di dalam tahun kelaparan itu juga, di tahun itu kan, ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab apa? Karena dia menabur, sebab diberkati Tuhan. Justru karena dia diberkati Tuhan, memang itu tanah perjanjian. Pokoknya apa yang dia tabur. Kalau kita di posisi Ishak saudara, mungkin bingung, taburnya di mana Tuhan? Ini tak ada air, itu tak ada air. Sebenarnya kalau mau pakai secara dia punya pikiran pun, tanah semua udah kayak apa? Kayak martabak abad yang dipotong-potong itu. Ini gimana mau nabur begini Tuhan? Tapi udahlah, dengan iman dalam nama Yesus, kira-kira gitu, tabur ya. Cuma karena Tuhan menyertai dia, apa yang mustahil bagi manusia mungkin bagi Tuhan. Amin. Jadi Ishak waktu lihat tumbuh, dia pun bingung, kok tumbuh ya? Jadi bukan karena kehebatan Ishak berargo bisnis dan segala macam, karena memang Tuhan yang memberi dia hikmat, Tuhan yang memberkati dia. Amin. Jadi kalau kita mengerti ini saudara, hari ini engkau sudah ada di dalam tanah perjanjian itu. Nah, kita lihat Ibrani 4. Pak, itu Israel kan Pak. Kalau kita gimana? Coba kita lihat di Ibrani 4. Ibrani 4 ayatnya yang ke 8. Dikatakan gini saudara, tadi ulangan 28 itu disampaikan Musa tentang gaya hidup nanti di tanah perjanjian ada berkat seperti ini. Tapi akhirnya Musa tak masuk. Siapa yang masuk? Yosua yang pimpin. Nah, dikatakan di ayat 8 Ibrani 4, sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian itu, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Oh, berarti bukan itu tanah perjanjian yang sebenarnya saudara. Bukan yang sekarang mereka ribut-ribut di Gaza lah, Yerusalem sekarang. Ternyata bukan itu maksud tanah perjanjian yang sebenarnya. Tanah perhentian itu. Apalagi katanya? Ayat 9, jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Ada dia. Apa itu? Ayat 10, sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, tanah perjanjian yang sejati itu, ia telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Ada kehidupan yang penuh damai sejahtera, rest, istirahat. Ayat 11, karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Ternyata saudara, bicara tentang tanah perjanjian yang sebenarnya, itu adalah
tentang tinggal di dalam Kristus. Amin. Itu bukan soal lokasi, itu tentang kau dipindahkan dari Adam. Oleh karena kutuk dosa itu engkau akan bersusah payah, berjerih lelah, semak duri akan muncul. Itu kutuk dosa. Tapi hari ini kau bukan lagi di bawah keturunan Adam, engkau sudah dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya. Bahkan Petrus berkata engkau punya benih ilahi. Engkau sudah menjadi keturunan Kristus. Engkau adalah anak-anak yang diberkati. Sudah ada dalam tanah perhentian yang sebenarnya itu. Jadi bicara tentang hidup kita dalam Kristus. Jadi kita ini orang-orang yang sudah diberkati. Sama-sama katakan, saya sudah diberkati. Lebih enaknya bilang sederhana gini, saya sudah terlanjur kaya. Ini agak susah. Pak, Bapak belum lihat ATM saya ya Pak? Saudara, Alkitab sudah bilang saudara, Roma 8 ayat 31, jika ia yang tidak menyayangkan anaknya, masakan ia tidak mengaruniakan segala sesuatu bersama-sama dengan dia? Efesus 1 ayat 3, kita telah diberi harta, segala harta, berkat rohani di dalam surga. Sudah, amin. Nah, wajahnya masih belum percaya lagi. Sudah terlanjur kaya saudara. Ya memang Pak, tapi masalahnya Bapak pernah nggak ATM minta maaf sama Bapak? Atau masukin PIN jumlahnya lebih banyak daripada baca saldonya? Bapak pernah ngalamin nggak Pak? Saudara, uang itu bukan ukuran kekayaan yang sebenarnya saudara. Banyak orang punya banyak uang tapi sebenarnya miskin. Dan jangan berharap sama uang. Sekarang pandemi paling tahulah, punya Lamborghini nggak bisa nolong juga kena COVID. Punya uang banyak mau ke Singapura Elizabeth pun sudah tak bisa sekarang. Uang ternyata bukan jaminannya saudara. Ternyata punya Kristus, itulah segalanya buat kita. Amin. Kita bisa menikmati, itu yang lebih penting, menikmati. Dan Tuhan bilang kita ini orang yang sudah diberkati. Ya saudara, kalau lihat dompet ya susah saudara. Dompet memang kadang tebal kadang kepes. Tapi waktu saudara ke ATM minta maaf, saudara disitulah tekun beriman. Hari ini kita bicara tekun beriman. Kita akan bilang begini, ku terima maafmu ATM, tidak apa-apa, bukan salahmu. Karena Allahku akan memelihara hidupku, bukan menurut ATM, tapi menurut kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Habis itu pulang puasa, tidak apa-apa. Loh saudara, kalau saudara bertekun dalam iman, saudara bisa bersuka cita dalam segala hal. Karena saudara tidak hidup oleh apa yang kelihatan, karena yang kelihatan itu sementara. Saya waktu baru lahir baru, betul-betul waktu panggilan Tuhan saya terima jadi hamba Tuhan, saya berangkat ke Jakarta itu betul-betul dengan iman aja. Pertama kali ke Jakarta lewat Tanjung Priuk, nggak tahu keluarga di mana, nggak tahu siapa yang jemput, melangkah aja. Tahu Tuhan sediakan orang di kapal, turun diantar ke rumahnya, baru disampai ke kampus. Sudah tinggal di sana, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan pelihara. Padahal apa? Saya cuma dibiayai siswa uang kuliah, makan dan saya nggak ada, dan keluarga nggak bisa biayain. Karena saya harusnya masuk Universitas Hasanuddin, pengennya jadi ini, tapi karena Tuhan panggil ya saya lebih taat. Jadi akhirnya ya cobalah lihat Tuhan pelihara apa enggak. Ya akhirnya saudara sering puasa-puasa terpaksa. Tapi saudara, waktu di masa-masa sukar itu, saya juga lakukan apa? Cucilah baju kakak tingkat, dapat 50.000 sebulan. Jadi kalau nyuci teman-teman bingung, Riz, cucianmu kok 3 ember, kok berapa minggu gak nyuci? Ribut kau. Bisa hidup. Dulu zamannya kartu ucapan Idul Fitri itu, saya masuk ke bas-bas,
ceceng, nggak terjual. Gope, nggak terjual. Nah, nggak jadilah. Jual koran, nggak terjual. Sampai akhirnya kerja jadi pembantu dosen. Tapi saudara, waktu itu saya ingat, saya suka cita sekali melakukannya. Dan saya enggak, ya pernah kelaparan, tapi ada kekuatan untuk melewati kelaparan itu. Tapi kan nggak begitu terus kan? Sudah ada dia di sini orangnya. Jadi kalau kita mengerti saudara, bahwa kita ini orang yang sudah diberkati, kerja itu kayak apa ya? Ekspresi dari bukti kita orang diberkati. Jadi saudara setiap kali berangkat ke kantor, bukan saudara supaya diberkati, karena saudara orang diberkati ke kantor untuk memberkati kantor. Makanya etos kerjanya beda. Kerja orang yang miskin sama orang yang kaya beda. Kita ini orang kaya semua di tempat ini, saudara. Amin. Iya, makanya saudara kalau orang kaya ngomonglah, setelah pandemik aku ke Eropa Tuhan, setelah pandemik aku ke Amerika Tuhan. Loh, karena saudara orang diberkati kan? Ya kalau enggak saudara kita pakai dompet terus, bahasa Inggris enggak bisa, dompet tak cukup, ngomong aja itu gratis saudara. Dan apa yang saudara omongkan sebenarnya itulah yang akan terjadi dalam hidup saudara. Daripada saudara lihat dompet dan lihat bahasa Inggris saya bisa, udahlah pulang kampung aja aku. Udahlah belakang padang pun jadilah, udahlah di rumah pun. Akhirnya yang kecil-kecil yang kita omongkan, karena kita nggak melihat Allah kita yang besar, itu sebabnya kita ngomong yang besar. Jadi orang sombong adalah orang yang terus ngomongin kecil. Orang rendah hati dia selalu ngomong besar. Nah maksudnya gimana? Karena dia tahu bukan kekuatannya itu bisa terjadi, tapi karena Allah yang besar itu yang akan membuat apa yang dia omongkan terjadi dalam hidupnya. Amin. Jadi kalau hari ini belum dijawab doanya, dibesarin doanya, jangan dikecilin. Mungkin bensinnya belum bisa beli nih, gantilah motor aja. Jangan saudara, terus omongkan. Di pandemik begini, omongkan terus, doamu itu yang menentukan. Itu seperti benih yang kau sedang tanam. Kalau mau jeruk, tabur benih jeruk. Jangan kayak matilah, entah lewatlah 2021 ini entah enggak. Itu benih saudara, betul-betul tak lewat nanti. Tabur, kenapa? Saudara ngomong dari posisi saudara. Itu bedanya orang beriman. Orang beriman dia selalu hidup oleh iman, bukan dari iman tak kelihatan kepada kelihatan, selalu tak kelihatan. Kalau sudah satu rumah, ngomong lagi dua rumah, karena selalu iman kepada iman. Tidak pernah dari iman kepada kenyataan. Dia mau kita dari iman kepada iman. Amin. Karena kita sudah kaya, sudah sehat, sudah diberkati, semua sudah. Dan kabar baiknya saudara, di Ulangan 28 itu saudara, di ayat 1 sampai 12 itu ternyata berkat. Tapi ayat berikutnya, sejak ayat yang dari ayat 15 itu tentang kutuk. Jadi Allah itu siap memberkati kita, memberkati umat Israel, tapi kalau mereka tidak taat, ada kutuk buat orang Israel. Untung waktu itu ada solusinya, ada korban yang disembelih, gambaran Yesus. Jadi kalau yang dosa, sebelum kutuk itu datang, sini bawa kambingmu, paling enggak merpatimu, harus ada darah yang tertumpah supaya kutuk itu tak sampai. Jadi semua tergantung ketaatan. Taat diberkati, tidak taat kena kutuk. Bagaimana dengan kita yang ada dalam Kristus? Kabar baiknya saudara, dalam Galatia 3 ayatnya yang ke-10 dikatakan begini, karena semua orang yang hidup dalam pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Jadi saudara, hukum Taurat itu bukan lawan kasih karunia saudara. Kalau hidup dalam kasih karunia bukan berarti hukum Taurat itu jadi jahat dan dihapuskan, bukan. Hidup dalam kasih karunia itu sama berdampingan dengan hukum Taurat. Hukum Taurat itu seperti kalau di Galatia 3 baca lagi seterusnya, dia penuntun jalan sebelum iman kasih karunia itu datang. Jadi dia nuntun kita, selama nuntun apa? Kau tak bisa selamat karena perbuatanmu.
Kau butuh kasih karunia. Usahamu tak bisa selamatkan kau. Tak bisa, tak bisa. Kau butuh itu kasih karunia. Itu fungsi hukum Taurat. Dia tuntut kekudusan dari saudara, tapi tak bisa menguduskan saudara. Jadi kasih karunia untuk orang berdosa, bukan untuk orang benar. Supaya dia sadar menerima Kristus. Ketika iman itu datang, kita tidak lagi di bawah penuntun itu. Nah, selama iman itu belum datang, di bawah kutuk hukum Taurat. Karena terkutuk kalau tidak melakukan. Kalau baca di Ulangan 26, jemaat harus bilang amin. Mereka setuju itu. Kalau gagal dikutuk. Tapi puji Tuhan, ayat 11 dikatakan Galatia 3, tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada yang mampu. Orang Farisi sok-sokan mampu katanya. Tidak bisa. Kalau mau tahu itu bagaimana Yesus buat mereka tumbang semua di Matius 7 itu. Matius 5-7 khotbah di bukit. Itu khotbah spesial buat orang Farisi. Sok-sok mereka katanya tidak pernah membunuh. Bilang kau benci aja kau sudah bunuh. Hah? Berapa kali aku benci? Kau tak pernah berzina. Kau di pikiran aja di hati muncul kau udah berzina. Itu naikkannya standar yang benar sama Yesus. Karena orang Farisi sok-sokan bisa selamat karena Kristus. Mereka nggak mau masuk tanah perhentian itu. Mereka tetap pakai kekuatannya, menolak Kristus. Nah, saudara, tidak ada yang bisa dibenarkan. Kemudian ayat 12, karena dasar hukum Taurat bukan iman, melainkan kekuatan perbuatan kita. Ayat 13, ini solusinya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi saudara, kutuk hukum Taurat itu diambil dari kita, diselesaikan di kayu salib oleh Yesus, satu persatu kutuk itu, sampai dia teriak, sudah selesai. Kutuk itu semua diambil supaya yang tersisa dalam hidup kita hari ini hanya apa? Diberkati Tuhan. Amin. Itu aja hakmu hari ini. Tidak ada lagi kutuk. Kalau ada kutuk keturunan, itu kalau engkau di luar Kristus. Tapi hari ini kau sudah di dalam Kristus. Mau nenek moyang gimana pun tidak bisa lagi sampai kepada kita. Karena kalau garis kita orang Batak bilang mata rombo ya, apa? Itu kita bukan dari situ lagi, sudah langsung dari Kristus. Marga kita sama semua sekarang, marga Yesus. Amin. Sudah pindah dari gelap kepada terang. Makanya kita tidak kena kutuk itu lagi. Ayat 14, Yesus Kristus membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa. Kita hanya untuk diberkati Tuhan hari. Harapkan itu dalam setiap kehidupanmu. Jadi itu kondisi kita hari ini Bapak Ibu Saudara. Sadari itu. Pandemi memang membuat kita seolah-olah sama dengan dunia. Tapi beda endingnya sudah. Kita ini orang yang sudah terlanjur diberkati. Orang yang sudah ada dalam tanah perhentian itu. Bagian kita hanya mengekspresikan itu keluar. Caranya gimana? Saya tutup dengan ini, Efesus 2 ayat 10. Nah, saya suka buat jemaat tersenyum dengan kata saya tutup dengan ini. Karena kalau pendeta bilang sudah tutup, itu berarti sudah selesai khotbahnya. Kita belum mau pulang. Efesus 2 ayat 10. Di tanah perhentian ini saudara, kita didesain seperti ini. Dikatakan Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara tahukah kita semua punya karunia, passion yang berbeda-beda? Kita punya fungsi yang berbeda-beda. Kita dibayangkan seperti anggota tubuh Kristus. Saudara temukan keunikanmu, temukan karaktermu, karismamu, karuniamu, berjalan di situ. Kalau saudara memang tukang masak, jadilah tukang masak yang profesional. Kalau saudara memang punya karunia melayani, helper, atau lakukan dengan terbaik. Saudara punya manajemen administrasi, bisa memimpin dengan baik. Karunia apapun itu, lakukan sesuai fungsimu. Yang repot itu kita mau kayak orang lain. Kalau dia bos, aku juga bos lah. Padahal kalau kau jadi bos bisa kau kontrol. Kita ini unik saudara. Semua kita itu diciptakan dalam Kristus Yesus dengan keunikannya. Dan dari situ Tuhan memberkati engkau. Ya who knows, ini ada anak-anak muda jadi YouTuber terkenal.
atau jadi buka aplikasi baru yang dipakai. Kita nggak tahu bagaimana cara Tuhan untuk memberkati kita supaya jadi berkat. Tapi saudara, prestasi uang jabatan tidak pernah lagi menentukan engkau jadi lebih kaya, lebih berharga. Enggak, engkau sudah terlanjur kaya, sudah terlanjur bahagia, sudah terlanjur diberkati. Buktinya apa? Di dalam, nggak usah buka ya, tadi udah tutup soalnya. Kolose 3 ayat 23 dibilang gini, segala sesuatu perbuatlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itu saudara, nasihat buat budak. Hai hamba-hamba, itu maksudnya hai dulos-dulos, hai budak-budak. Jadi budak di zaman Kolose itu tidak punya hak apa-apa. Hari Minggu aja nggak boleh ibadah, karena dia harus izin tuannya, dan tuannya mana mau. Budak itu tidak punya hak apa-apa. Punya baju aja mungkin itu aja sampai mati. Budak. Tapi waktu percaya Yesus, nggak dinasihati, dikonseling sama Paulus, doalah kau supaya jadi orang merdeka. Sial kali nasibmu, masa percaya Tuhan posisi budak, tak punya rumah, tak, aduh, menderita kau ini. Enggak, nasihat dari Roh Kudus lewat Paulus disuruh yang begini, apapun yang kau perbuat, perbuatlah untuk Tuhan. Bahkan kalau ada tuanmu bengis, tetap hormati dia. Wow, ternyata dari posisi budak sekalipun kita bisa jadi berkat, kita bisa dipakai Tuhan, kita bisa menjalani kehidupan yang mulia di mata Tuhan. Di mata Tuhan. Jadi bukan tunggu nanti, loh teman kan memang di sini kita nggak ada budak di sini kan, sudah dihapus. Berarti harusnya ya kita berfungsi mulia di mata Tuhan lewat karunia, lewat apapun yang Tuhan percayakan hari ini. Tanpa harus banding-bandingkan diri kita sama orang lain. Makanya di ayat 10-nya itu, ayat 23 Kolose, ayat 10-nya bilang, ayat 11, di dalam Kristus tidak ada lagi orang barbar, tidak ada lagi orang skit, tidak ada lagi orang budak, tidak ada lagi orang merdeka, semua satu, Kristus segalanya. Amin. Kita respect sama bos, kita respect sama pemerintah. Tuhan pelihara saudara, dan cara Tuhan itu unik saudara. Saya akhiri dengan kesaksian mama saya. Mama saya itu cuma kerja di pembantu saudara. Dari papa mama cerai dari saya umur 3 bulan. Menurut cerita ya, karena saya tahunya memang sudah sejak kecil saya nggak tahu papa saya. Tapi sejak 3 bulan mama harus jadi pembantu. Jadi sampai SMA, saya ingat sekali sampai SMA kami nggak pernah punya rumah sendiri, panci sendiri aja nggak punya, apalagi rumah. Jadi hidup terlunta-lantung sana sini. Kalau mama kerja sama orang nggak bisa bawa anak, ya saya dititip sana sini lah. Tapi saudara, cara Tuhan unik memberkati mama saya. Suatu kali dia kerja, ada tamu bosnya datang orang Jepang, kena malaria. Jadi double job, ngurusin rumah, ngurusin bos, sama tamu. Repot dia, tapi udah layani segenap hati. Mama saya itu total kalau pelayanan. Itu kok kalau jadi pembantu, rumah bersih semua dia lakukan segenap hati. Jadi selalu bosnya suka. Pulang tamunya ini dikasih amplop isinya duit Jepang, yen. Nggak ngerti, bawa ke bank. Berapa ini? Ditukar bisa beli tanah 2 kapling. Sekarang itu udah jadi ibu kota kan? Udah entah berapa harganya. Saya dari Kalimantan Timur, kami di Samarinda. Sudah jadi ibu kota sekarang. Jadi kami orang pusat nantinya ya. Kalau mau pikir gaji pembantu, kapan mau bisa beli tanah 2 kapling? Sekolahin anak aja harap beasiswa. Tapi saudara, cara Tuhan itu unik. Selama engkau temukan karuniamu, talentamu, lakukan tanpa gengsi, lakukan yang nikmatin aja saudara. Karena engkau bukan cari berkat, engkau orang diberkati, apapun yang kau sentuh dibuat berhasil oleh Tuhan. Amin. Gak usah lihat kiri kanan dia mau lakukan aja. Kalau itu passionmu, kau tergerak, lakukan. Cara Tuhan unik memberkati kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu siang hari ini. Kami disadarkan bahwa sungguh Engkaulah sumber berkat kami. Kami mau terus mendengar Injil itu Tuhan. Iblis penuh dengan kebohongan, intimidasi, teror hari-hari ini. Tapi Injil ada kabar baik. Dan Injil itu berkata bahwa Yesus telah mati, dikubur, dan bangkit memberi hidup baru buat kami.
hidup dalam tanah perjanjian, hidup dalam perjanjian berkat. Engkau punya kepentingan menggenapi janjimu dalam hidup kami, bahwa rancanganmu adalah rancangan penuh damai sejahtera, bukan kecelakaan. Engkau sudah menjadikan kami ciptaan baru dalam Kristus, untuk kami mengekspresikan agathos, perbuatan-perbuatan baik itu, untuk kami menjadi berkat mulai dari rumah tangga, gereja kami, lingkungan kami, bahkan bagi kota dan bangsa ini. Makasih Bapa, yang berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin.